Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupnya manusia pasti akan bersinggungan dengan orang lain. Kita pasti akan bertemu dalam setting sosial, bertetangga, dalam berkegiatan di sekolah, di tempat kerja, ataupun yang paling kecil atau yang lingkup lebih kecil lagi ya, bersama keluarga atau bahkan sama pasangan kita. Dan pasti ketika kita bertemu orang lain, kita akan bertemu dengan karakter kepribadian yang berbeda. Itu mungkin nggak akan jadi masalah sampai kita merasa cara sikapnya, cara bicaranya, cara berpikirnya itu menjadi hal yang mengancam buat kita, menjadi hal yang menyerang kita, menjadi hal yang seakan-akan membuat kita itu harus bersikap defensif. Sampai-sampai kita lupa bahwa itu adalah ciri khas kepribadiannya dia. Dan yang namanya kepribadian itu bersifat otomatis. Cara dia ngomong, ide-ide yang khas dari dia, gestur tubuhnya, keputusan yang diambil, cara ekspresi wajahnya gitu ya. Itu khas banget dan itu otomatis. Sama seperti ketika seseorang berbicara dengan nada tinggi, dengan pilihan-pilihan kata yang mungkin terkesan nyinyir gitu ya. Kalau kita trace back, kita cari lagi ke akar sejarahnya, mungkin kita akan temukan gimana dia dididik dan dibesarkan dengan cara yang serupa. Yang tentunya itu bukan pilihan dia dong. Dia dididik di mana, dibesarkan di mana, itu kan bukan pilihan dia. Namun elemen itu yang sering kita lupakan. Ketika kita berinteraksi sama orang lain, kita penuh dengan asumsi-asumsi kita sendiri dan tenggelam di dalam asumsi itu. Ketika kita menghadapi orang yang mungkin tadi ya, contoh gampangnya dia berkata atau mengucapkan kalimat yang nadanya tinggi dengan pilihan kata yang nyinyir gitu ya. Kita berasumsi bahwa itu adalah bentuk penyerangan. Saya direndahkan, dia tidak menghargai saya. Sehingga saya mesti bersikap defensif nih, bertahan nih. Kan seenggaknya bertahan itu bisa kita serang balik gitu ya. Atau kita bertahan di dalam benteng aja gitu, diam aja gitu. Itu bentuknya kita bisa jadi marah-marah atau kita jadi iya-iya aja atau diam aja. Kalau kita permudah lagi pembahasan ini mungkin kita bagi dua aja. Ketika kita berinteraksi sama orang lain, ada dua hal yang jadi turunannya. Yang pertama adalah setiap orang punya ciri khas kepribadian yang isinya itu tadi ya, sikap-sikap, gestur, pilihan-pilihan dia, keputusan-keputusan dia, termasuk juga ekspresi wajah, intonasi bicara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah asumsi kita. Asumsi yang ada dalam benak kita, dalam keyakinan kita. Dan ketika asumsi itu begitu negatif dan begitu kaku, seperti contoh tadi ketika kita berasumsi bahwa kita tidak dihargai, kita diserang gitu ya, akan membuat kita jadi emosional. Dan itu akan membuat kita memilih pilihan-pilihan yang juga emosional, yang biasanya pilihan itu maladaptif ya, atau gampangnya tidak tepat. Mungkin kita akan bereaksi marah-marah balik, atau mungkin kita jadi diem aja. Yang biasanya lagi itu akan membuat sebuah lingkaran setan yang akhirnya men-trigger lawan bicara kita, yang nanti lawan bicara kita bersikap tertentu yang nanti men-trigger kita juga, memancing kita juga. Itu terus saja lingkaran itu. Makanya dalam sesi, saya akan membuat klien saya sadar, menyadari bahwa dia punya banyak asumsi yang begitu kaku dan begitu negatif terhadap lawan bicaranya, dan mengenyampingkan fakta bahwa itu adalah kepribadian khas dari lawan bicaranya. Itu dua hal yang sangat berbeda loh. Karena nanti akan saya tarik lagi sebagai terapis, sebagai psikolog, pada poin di mana klien itu punya ciri khas kepribadian sendiri. Yang pasti pada satu momen dalam hidupnya pernah membuat orang lain jadi defensif. Atau bahkan membuat orang lain menjadi
terluka dan tersakiti. Kebayang dan kerasa nggak sih? Itu akan jadi jauh lebih mudah buat klien tersebut ketika dia tidak tenggelam dalam asumsi dia bahwa dia diserang, dia tidak dihargai, dia disakiti, tapi justru dia fokus pada, oh perilaku lawan bicaranya ini adalah memang karakter khas kepribadiannya dia. Dan dia juga bisa, tadi ya, reflektif, bahwa dia juga punya ciri khas kepribadian yang mungkin di beberapa momen bisa membuat orang lain juga terluka. Yang selanjutnya, ketika beberapa proses berpikir tadi bisa dia ingat, bisa dia analisis, itu akan membuat emosinya bisa relatif lebih stabil, tidak menjadi lebih intens. Dan itu menguntungkan dia, memudahkan dia untuk bisa mengambil keputusan lain yang lebih adaptif dan lebih tepat. Karena kalau diingat-ingat lagi, pasti kita tuh sering berhadapan sama banyak orang yang punya kepribadian yang berbeda, tapi kita nggak kepancing. Kita bisa merespon dengan kalimat yang tepat, merespon dengan gesture yang tepat, pilihan kata, nadanya yang tepat juga. Sehingga tidak menjadi konflik yang semakin meruncing, bahkan bisa sampai pada solusi. Itulah titik di mana kita bisa mengambil keputusan yang lebih adaptif. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.